Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Video kali ini kita akan menjelaskan model dengan variabel beda kala atau logik variabel dan spesifikasi model. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, hubungan antar ekspor dan pertumbuhan ekonomi sudah menjadi perhatian berbagai kalangan beberapa dasawarsa terakhir ini. Perdagangan internasional, khususnya ekspor, diyakini merupakan lokomotif penggerak dalam kebutuhan ekonomi. Indonesia termasuk yang menganut sistem ekonomi terbuka dalam perekonomiannya, di mana lalu lintas ekonomi internasional mengambil peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sejak kulita pertama, Indonesia telah melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin mendasar. Sektor-sektor yang mampu bersaing di pasar internasional digiatkan dan dikembangkan dengan melalui berbagai cara agar memberikan sumber devisa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekspor Indonesia yang semula lebih dititik beratkan pada migas tambat laut akan mulai beralih kepada sektor lain yang mungkin lebih menguntungkan, yaitu pada sektor non-migas yang merupakan komoditas tradisional Indonesia. Perkembangan pada sektor ini cukup mengembirakan terbukti dari makin meningkatnya nilai ekspor non-migas. Walaupun pada tahun 1997 itu terjadi penurunan karena krisis ekonomi. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh luas area mempengaruhi penawaran komoditas kakao. Kedua, bagaimana pengaruh harga komoditas terhadap penawaran komoditas kakao. Ketiga, bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap penawaran komoditas kakao. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh luas area yang mempengaruhi penawaran komoditas kakao. Kedua, untuk mengetahui pengaruh ke harga komoditas terhadap penawaran komoditas kakao. Dan ketiga, mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap penawaran komoditas kakao. Yang kedua, bab 2, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data adalah time series. Sumber data dan deskripsi yang berjudul adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ekspor kakao Indonesia kurun waktu 1980 sampai 2002. Universitas Islam Indonesia. MB, spesifikasi model secara sistem Y sama dengan F, X1, X2, X3 dalam double dongles yang menjadi len Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 len X1 ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3 ditambah FB. Untuk keterangannya, yang Y adalah penawaran ekspor, X1 luas area, X2 harga kakao, X3 nilai tukar, yang E-nya adalah tingkat kesalahan. Bab 3, pembahasan. Yang pertama, nilai R-square-nya. Nilai R-square sebagai indikator ketepalan model yang digunakan dalam analisis. Di sini datanya sudah saya instruksikan dalam aplikasi Azam dan memperoleh data R-square sama dengan 1, R-square adjustnya 1. Hasil analisisnya, nilai R-square-nya adalah 1, maka pengaruh tersebut semakin baik dan menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel berikutnya. Kedua, menguji heterokedastisitas. Heterokedastisitas adalah sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama, di mana jika p-valuenya lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 H1 artinya berpengaruh. Jika p-valuenya lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 tolak H1 artinya tidak berpengaruh. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa jika p-valuenya 0, lebih besar dari 0,5, maka terima H0 tolak H1 artinya tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Sini teman-teman, dia memiliki p-valuenya melebihi dari 0. P-valuenya melebihi dari 0,05. Selanjutnya, uji autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi hubungan antar kesalahan pengaruh untuk mengetahui permasalahan.
Jika kita melihat nilai DW lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Di sini hasil analisisnya pada data yang dianalisis tidak terjadi permasalahan autokorelasi karena nilai DW-nya adalah 0,9115 kurang dari 2. Selanjutnya, pengaruh masing-masing variabel bebas. Jika p-value lebih kecil dari alfa 0,05, maka tolak H0 terima 1 artinya berpengaruh. Jika p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 tolak H1 artinya tidak berpengaruh. Hasil analisisnya di sini ada untuk luas area p-value-nya adalah 0,12, berarti dia berpengaruh. Yang artinya maka tolak H0 terima 1, sedangkan untuk tenaga kerja dan nilai tukarnya dia itu tidak berpengaruh karena dia p-value-nya lebih besar dari 0,5 ya artinya terima 0 tolak 1 artinya dia tidak pengaruh teman-teman. Kemudian sini ada interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Di sini untuk analisisnya variabel luas lahan memiliki koefisien regresi sebesar 0,57218. Artinya apabila luas lahan ditambahkan 1% maka ekspor kakao akan meningkat. Dan untuk variabel tenaga kerja memiliki koefisien regresi sebesar 0,19141, artinya apabila tenaga kerjanya ditambah 1% maka ekspor kakao akan meningkat. Dan untuk selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan pertama luas areal dia berpengaruh terhadap ekspor kakao. Yang kedua, tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap ekspor kakao. Yang ketiga, nilai tukar tidak berpengaruh terhadap ekspor kakao. Dan untuk nilai R-square-nya, dia mencapai angka 1, berarti dia sangat baik dan berpengaruh terhadap variabel bebas dan terikat. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.